touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizlam Febrian Saputra dengan NIM 250590300418. Di sini saya ingin menyampaikan suatu materi, yaitu materi linked list pada MK Struktur Data. Pada kesempatan kali ini, yaitu materi linked list yang ingin saya bahas pada video kali ini. Materi ini merupakan konsep dasar yang sering digunakan dalam dunia pemrograman untuk mengelola dan menyimpan data secara dinamis. Dalam pemrograman, pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting karena data yang tersusun dengan baik dan mempermudah proses pengolahan, pencarian, maupun manipulasi data di dalam sebuah program. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau cara untuk mengorganisir data tersebut yang dikenal dengan struktur data. Salah satu bentuk struktur data yang cukup sering digunakan yaitu adalah linked list. Linked list memiliki konsep penyimpanan data berbeda dengan array, karena setiap data di dalam linked list saling terhubung menggunakan suatu referensi atau pointer. Pada video ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan linked list, mulai dari pengertian linked list, konsep dasar node dan pointer, jenis-jenis linked list, perbedaan linked list dengan array, hingga contoh sederhana implementasi linked list dalam bentuk kode program. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi penjelasan linked list. Yang pertama ada yaitu pengertian linked list. Linked list adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam linked list, data tidak dapat disimpan satu lokasi memori yang secara berurutan seperti pada array, tetapi disimpan dalam beberapa bagian yang disebut dengan node. Setiap node saling terhubung menggunakan pointer. Pointer sendiri adalah alamat memori yang menuju ke node berikutnya dalam sebuah linked list. Dengan adanya pointer tersebut, setiap node mengetahui posisi node selanjutnya, sehingga membentuk sebuah rangkaian data yang saling terhubung. Nah, jadi kalau pengertian linked list ini, dia itu tidak menyimpan pada satu lokasi memori yang berurutan seperti array. Nah, jadi dia ini berbeda dari yaitu linked list. Linked list sendiri dia tidak memiliki urutan gitu. Jadi dia seperti acak-acakan. Lalu yang kedua, struktur node pada linked list. Setiap node dalam linked list biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu data dan dua pointer. Nah, yang pertama saya ingin membahas yaitu bagian data dulu. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan nilai atau informasi dari data yang disimpan. Contohnya angka, karakter, data objek. Lalu yang kedua ada pointer. Pointer adalah bagian yang berfungsi untuk menyimpan alamat node ke berikutnya dalam linked list. Struktur sederhana node dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan bagian struktur datanya. Dia ada data, next, habis itu data, next, dan nol. Nah, ini anggap saja ini bagian data yang pertama, lalu ini bagian data yang kedua, dan ini bagian data yang ketiga. Penjelasannya yaitu data berarti menyimpan nilai, bisa jadi sebuah, contohnya sebuah nama, atau name, atau sebagainya gitu. Next, menuju ke node berikutnya. Jadi setelah kita membuat data kita akan menuju ke data selanjutnya. Makanya dibuatlah next. Dan nol ini menandakan node terakhir. Jadi karena data kita yaitu ada 3, maka
0 kita taruh di nilai akhirnya. Maka di situ adalah batas akhir sebuah data yang kita miliki atau nilai yang kita miliki. Jadi kalau sudah 0, maka hasilnya sudah berakhir dan tidak ada lagi data-data yang selanjutnya gitu. Yang ketiga, perbedaan array dan linked list. Linked list memiliki perbedaan dengan array, bukan hanya terletak pada nilainya saja ataupun secara urutan. Pada bagian array, data disimpan secara berurutan di memori, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, array ini dia memiliki data yang berurutan. Contohnya, ada A, B, C. Itu contoh sederhana saja. Dia memiliki data yang berurutan sesuai dengan abjad misalnya. Sedangkan linked list tidak ada. Dia tidak memiliki urutan di dalam memorinya. Jadi bisa saja A, C, B, atau C, B, A, atau sebagainya. Nah, yang kedua dari array, ukuran biasanya tetap. Sedangkan pada linked list, ukurannya tidak tetap. Ukuran tetap itu bagaimana? Nah, ukurannya itu bisa secara dalam bentuk, misalnya persegi panjang. Kalau dalam bentuk array, itu biasanya ukurannya itu tetap. Misalnya 4 untuk 4 kali 4-nya itu panjang dan eh, 3 lebar. Nah, gitu. Pada si linked list, ukurannya itu berbeda-beda. Jadi, tidak bisa disamakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu akses data lebih cepat. Si array ini bisa memiliki akses data yang lebih cepat dibandingkan linked list. Untuk linked list, dia itu tidak memiliki akses data yang lebih cepat. Kita harus memiliki akses data itu secara manual pada linked list. Nah, untuk penambahan dan penghapusan data lebih mudah menggunakan linked list daripada array. Array itu sedikit ribet karena kita ingin menghapus atau menambah data dalam jumlah yang sangat banyak misalnya. Tetapi kalau pada linked list, kita memiliki akses penghapusan dan penambahan data yang lebih mudah gitu. Contoh analoginya, array seperti kursi bioskop yang tersusun rapi, sedangkan linked list seperti rantai yang saling terhubung antara satu sama lain. Nah, pada contoh gambar berikut, saya ingin menunjukkan bagaimana contoh analogi yang ditunjukkan sebagai array dan linked list. Nah, ini bagian yaitu kursi bioskop, di mana kursi bioskop ini tersusun rapi antara baris depan, baris belakang, ataupun baris dari depan ke belakang itu tersusun rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini dia pada baris paling depan memiliki kursi yang tersusun dengan rapi, tidak ada yang miring-miring kecuali untuk bioskopnya yang terlihat melengkung. Jika bioskopnya terlihat sedikit melengkung, maka kursi bagian eh, bioskopnya akan melengkung, tetapi dia lebih rapi untuk penyusunannya. Nah, ini untuk bagian rantai. Ini pada yaitu bagian linked list. Mengapa? Karena linked list memiliki bagian yang saling terhubung antara satu sama lain, sama seperti rantai yang ada di dalam foto tersebut. Jadi, antara rantai pertama dengan rantai kedua itu saling terhubung, dan rantai kedua sama rantai ketiga itu juga saling terhubung. Makanya disebut dengan linked list. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian keempat, jenis-jenis linked list. Secara umum, terdapat beberapa jenis linked list. Yang pertama ada single linked list, dan yang kedua ada double linked list. Nah, kita akan membahas yaitu bagian pertama dahulu, yaitu single linked list. Single linked list adalah setiap node yang hanya memiliki satu pointer saja, yaitu pointer yang menuju ke node berikutnya. Nah, untuk contohnya seperti pada tampilan gambar berikut. Nah, ini merupakan bagian yaitu bagian single linked list. Nah, jadi di sini ada angka yaitu 10, 20, 30, 40, 0. Menurut penjelasannya yaitu node terakhir akan menuju kepada 0 karena tidak ada node setelahnya. Karena pada pembahasan sebelumnya yaitu nilai yang telah ditetapkan
misalnya 40, maka segitulah hasil yang akan berakhir. Maka kita buat yaitu 0. Nah, jadi pada bagian angka 10, 20, 30, 40, cuma segitulah nilai data yang kita miliki. Jika ingin menambah, maka nilai akhir pada link list tersebut adalah 50 dan 0. Maka node setelah selanjutnya yaitu tidak ada, maka kosong. Yang kedua, ada double linked list. Double linked list adalah linked list yang setiap nodenya memiliki dua pointer, yaitu pointer sebelumnya dan pointer ke node setelahnya atau ke berikutnya. Nah, untuk penjelasannya agar kawan-kawan lebih paham, simaklah yaitu tampilan pada gambar berikut. Nih, untuk pada bagian yaitu double linked list. Nah, jadi di sini ada 0, data yang kita miliki 10 sampai 40 dan 0 kembali. Nah, keuntungan dari double linked list ini adalah kita dapat menelusuri data dari kedua arah, yaitu maju dan mundur. Dari data yang kita miliki, di situ ada 10, 20, 30, 40. Dan di akhir-akhir ujungnya yaitu bagian 0. Maka di sini nilai data yang kita miliki yaitu sebelum 10 kita tidak bisa mengakses angka 0 atau min 10 atau min 20. Maka kita memiliki yaitu nilai awal dan nilai akhirnya yaitu 10 dan 40 gitu. Yang kelima, ada operasi dasar pada linked list. Dalam linked list, terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan. Yang pertama ada traversal, yang kedua insertion, yang ketiga deletion, dan yang keempat searching. Nah, kita akan membahas yaitu bagian traversal dahulu. Traversal adalah proses menelusuri seluruh node dalam linked list dari awal sampai akhir. Biasanya digunakan untuk menampilkan data, membaca seluruh isi linked list. Nah, di sini kita ingin menampilkan data dan membaca seluruh isi link list dulu pada bagian traversal. Jadi kita bisa menelusuri seluruh node pada nilai link list dari awal sampai akhir. Jadi kita baca dulu mana yang ingin dilihat itu. Nah, kita bisa dalam bentuk tampilan data. Yang kedua yaitu ada insertion. Insertion adalah proses menambahkan node ke node berikutnya ke dalam linked list. Penambahan biasa dilakukan di dalam beberapa posisi, ada di awal, di tengah, di akhir. Nah, jadi kita bisa menambahkan node yang ingin kita tambahkan. Misal kita ingin menambahkan nilai di bagian akhir, maka kita bisa menambahkan untuk di bagian akhirnya, misalnya bagian data apapun itu. Yang ketiga ada deletion. Deletion adalah menghapus node dari data linked list. Node dapat dihapus dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Sama juga seperti insertion. Nah, tapi bagian deletion ini kita ingin menghapus data, jadi menghapus node gitu. Jadi misalnya kita ada kekeliruan terhadap node di bagian awal. Nah, bagian awal ini kita ingin hapus gitu. Bagian apa gitu. Nanti kita bisa delete. Nah, yang keempat ada searching. Searching adalah proses mencari data tertentu dalam linked list. Proses ini dilakukan dengan menelusuri node satu persatu sampai data yang kita mencari itu kita dapatkan. Jadi, apapun yang ingin kita cari di dalam linked list dengan data yang kita ingin kita tujukan, maka kita akan cari data satu persatu sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baiklah, kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan dari materi ini, penjelasan yang telah saya bahas sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa linked list merupakan salah satu struktur data yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap node memiliki dua bagian utama yaitu data dan pointer. Linked list juga memiliki beberapa jenis selain single linked list dan double linked list. Itu dua di antaranya yang sangat terpenting dalam materi pembahasan saya. Selain itu, linked list memiliki beberapa operasi dasar seperti traversal, insertion, deletion, dan searching yang sering digunakan untuk mengelola data di dalam struktur linked list. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian praktikumnya. Nah, sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan praktikum di dalam lab bersama dosen pengampu yaitu Ibu Cut Mutia.
Nah, jadi kita di sini yang bagian pertama yaitu tujuan praktikumnya terlebih dahulu. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar linked list, membuat struktur node dan linked list, mengimplementasikan operasi sederhana yaitu menambahkan data dan menampilkan data. Yang kedua, menjelaskan program. Program ini terdiri dari dua bagian utama yaitu class node dan kelas linked list. Ya, jadi bagian pertama ini kita menjelaskan yaitu bagian kelas node terlebih dahulu. Nah, untuk programnya seperti berikut. Di sini kita membuka yaitu aplikasi IDLE Shell yang dari Python. Nah, karena saya setelah membuat kode programnya, saya klik Ctrl O dan saya memilih bagian tujuan linked list saya. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan yaitu kode atau sintak kode program linked list yang telah saya buat pada aplikasi Python. Nah, ini merupakan yaitu sebuah tanda komentar yang ada di linked list. Jadi kita akan menyampaikan tujuannya itu untuk apa. Jadi kita nanti mengetahui, oh ini fungsinya untuk ini, jadi fungsinya untuk ini. Jadi kita tidak salah dalam membuat sebuah kode program. Nah, di bagian kelas node ini, yang saya tandain ini merupakan sebuah awal program sampai dengan self non. Self dot next sama dengan non sampai di bagian sini. Ya bagian self data ini, nah bagian ini kita untuk menyimpan yaitu nilai data, menyimpan nilai data yang ada pada linked list. Nah kita di sini kita simpan data. Lalu di sini ada yaitu self.next sama dengan non. Nah, ini kita masuk ke pointer ke node berikutnya. Lalu di sini ada yaitu awalnya next non. Nah, yang ini karena belum terhubung ke node lain. Artinya setiap node punya data atau penghubung ke node berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu ke kelas linked list. Jadi, pada kelas linked list ini, bagian yaitu kelas linked list. Nah, ini merupakan sebuah kode programnya, di mana kode program ini menjelaskan yaitu head atau kepala. Ini adalah proses node pertama dalam linked list. Nah, jika head sama dengan non, seperti ini, head sama dengan non, maka itu artinya jika kosong. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke fungsi dalam program. Nah, di sini ada dua, yaitu A, fungsi tambah underscore akhir dalam kurung. Dan yang kedua, yaitu fungsi tampil. Kita akan membahas bagian pertama dahulu, yaitu fungsi tambah akhir. Nah, pada fungsi bagian tambah akhir ini ada terdapat yaitu sebuah kode program. Nah, yaitu bagian ini sampai dengan ini. Nah, bagian ini yaitu fungsi tambah akhir, di mana kita di sini membuat node baru dengan data tertentu, gitu. Di sini kita akan melihat yaitu sebuah kondisi satu jika listnya kosong, seperti ini. Nah, ini merupakan kode kondisi satu jika listnya kosong. Artinya, node baru langsung jadi node pertama atau bagian head. Gitu. Yang kedua, ada kondisi 2 jika linked list sudah diisi. Maka ini beda. Yang tadi sebelumnya kosong dan yang selanjutnya yaitu yang sudah diisi atau sudah ada datanya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan yaitu kode programnya. Jika dalam bentuk kode Python, maka tampilannya akan menjadi yaitu seperti ini. Nah, seperti ini ke dalam bentuk kode Python-nya.
Artinya, yaitu kita membuat sebuah kode program di mana pada penjelasan temp, nah di sini ada penjelasan temp. Nah, ini temp sama dengan self.head. Temp ini digunakan untuk menelusuri node. Nah, jadi kayak tadi udah dijelaskan pada materinya, yaitu kita digunakan untuk menelusuri node gitu. Kita ingin menelusuri node kita. Habis itu di sini ada juga will temp.next titik 2. Di sini berjalan sampai node terakhir. Itu berfungsi sebagai berjalan ke node terakhir. Setelah itu, node terakhir dihubungkan ke node baru. Nah, ini kan tadi node terakhir nih. Nah, kita akan menghubungkan ke node yang terbaru. Selanjutnya kita masuk ke B, fungsi tampil. Nah, untuk fungsi tampil sendiri, contoh program yang saya jalankan yaitu seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini merupakan fungsi tampil yang dimana penjelasannya itu menampilkan semua data dalam linked list. Nah, ini kan kita sudah menampilkan data kita nih ke dalam bentuk linked list. Nah, lalu di sini ditelusuri dari head sampai 0. Nah, ini kan headnya nih. Ini kan. Nah, ini kan bagian ke nolnya, N, bagian terakhirnya gitu. Lalu ada yaitu selanjutnya program utama. Di sini ada program utama yaitu membuat objek linked list. Nah, ini kita membuat yaitu objek linked list-nya. Ini merupakan LL yaitu linked list. Setelah itu kita memasukkan data awal. Nah, ini data awal yang ingin kita masukkan yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini ada bagian yaitu for nilai in data underscore awal yaitu LL tambah underscore akhir. Biar lebih paham contohnya seperti ini. Nah, ini bagiannya yaitu setiap data dimasukkan ke dalam linked list menggunakan fungsi tambah underscore akhir. Setelah itu, di bagian terakhir kita yaitu menampilkan isi linked list. Kita membuat sebuah komentar menampilkan isi linked list. Nah, pada bagian ini merupakan menampilkan sebuah data linked list. Jadi kita nanti akan menampilkan yaitu kita kasih tahu kepada programnya kita ingin menampilkan data kita gitu. Nah, setelah kita menjalankan apa yang telah kita praktikum sebelumnya, kita ingin menjalankan program yang kita buat yang tadinya. Apakah program yang kita buat tadi itu sudah benar? Apa salah? Jika salah, maka hasilnya error. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Di sini kita akan masuk ke bagian run. Nah, ini proses run programnya nih. Langkah-langkahnya kita kan tadi telah membuat linked list kosong, lalu memasukkan data satu persatu. Habis itu semua nodenya saling terhubung. Nah, kita klik run modul. Nah, ini merupakan isi linked list-nya. Kita tadi kan masukkan yaitu data 10. Ini bagian head-nya. Lalu yang kedua ada nilai 20. Di sini di bagian ditambahkan ke belakang. Yang ke-30 sama juga ditambahkan ke bagian ke belakang sampai dengan ke 50. Semua node ini saling terhubung, yaitu antara 10, 20, 30, 40, dan 50. Kita tidak hanya bisa melihat tampilan angka seperti ini. Kita ingin membacanya. Nah, ada cara membaca sebuah output yang ditampilkan, yaitu pada bagian isi linked list. Nah, di bagian isi linked list ini, yaitu ada nilai yaitu angka 10. Angka 10 ini kita adalah node pertama atau bagian head.
Nah, di sini kan ada sebuah tanda panah nih. Nah, itu merupakan menunjukkan hubungan antar node antara nilai 10 dan nilai 20. Dan di bagian terakhir yaitu ada angka 50. Ini merupakan node bagian terakhir. Jika non, maka artinya tidak ada data setelahnya. Jadi pada pembahasan materi yang tadi, yaitu jika non atau nol, maka terakhirlah nilai tersebut dan tidak ada nilai ke selanjutnya. Jadi, data yang dibaca yaitu dari nilai ke kiri ke nilai ke kanan, yaitu dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Analisis program. Beberapa hal penting dari program ini. Kelebihannya, struktur sederhana dan mudah dipahami. Mudah menggunakan konsep OOP atau class. Bisa menambahkan data secara dinamis. Itu untuk kelebihan dari sebuah analisis program yang kita buat tadi. Ada juga kekurangannya, yaitu hanya bisa tambah di bagian akhir saja. Tidak ada fungsi hapus data, tidak ada pencarian data. Di sini ada analisis logika, di mana ada dua poin, yaitu yang pertama, program menggunakan traversal untuk mencari node terakhir. Yang kedua, kompleksitas tambah akhir O dalam kurung N karena harus menelusuri node. Nah, jadi untuk kesimpulan praktikum yang telah saya bahas sebelumnya, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa linked list adalah struktur data yang terdiri dari node yang saling terhubung. Setiap node memiliki data dan pointer ke node berikutnya. Penambahan data di akhir dilakukan dengan menelusuri node yang hingga terakhir. Linked list bersifat dinamis dan fleksibel dibandingkan array. Proses traversal sangat penting dalam pengelolaan linked list. Baiklah, ini merupakan hasil yang saya sampaikan pada praktikum kali ini. Demikianlah penjelasan dari video saya yang sebelumnya mengenai materi linked list pada mata kuliah struktur data. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa linked list merupakan salah satu struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk rangkaian node yang saling terhubung. Setiap node memiliki dua bagian utama, yaitu satu, data, dan dua, pointer yang berfungsi untuk menunjuk ke node berikutnya. Dibandingkan dengan array, linked list memiliki kelebihan yaitu ukuran penyimpanan yang lebih dinamis dan fleksibel, sehingga memudahkan dalam proses penambahan maupun penghapusan data. Selain itu, linked list juga memiliki beberapa jenis yaitu single linked list dan double linked list dan circular linked list yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaannya setiap dalam pemrograman. Dengan memahami konsep dasar linked list, diharapkan kita dapat lebih mudah dalam memahami berbagai struktur data yang lainnya lebih kompleks di dalam dunia pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Semoga penjelasan yang saya dapat sampaikan dalam video ini dapat memahami teman-teman semua dalam memahami materi linked list dan praktikum linked list yang lebih baik. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian dalam video yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.